Ya, sekarang kita akan pelajari cara menginstal XAMPP. Silakan teman-teman buka browser favorit teman-teman dan ketikkan XAMPP. Kemudian teman-teman buka situs resminya di apacefriends.org. Ingat ya, hanya di apacefriends.org, bukan di situs yang lain. Karena saya nanti nggak bertanggung jawab kalau misalkan teman-teman ternyata malah menginstal malware. Pokoknya ikuti aja apa yang saya katakan lah ya. Oke, ini teman-teman klik aja di apacefriends.org. Kemudian teman-teman download XAMPP-nya sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan Windows, maka saya download XAMPP for Windows. Nah, ini nanti akan muncul Awesome dan nanti kalau misalkan nggak ke download otomatis, teman-teman bisa klik yang klik here. Tapi untuk saat ini kita tunggu dulu ya, siapa tahu bisa. Nah, bisa ke download. Nah, ini nanti teman-teman tunggu aja proses instalasinya. Karena emang ukurannya lumayan cukup besar lah ya untuk software sekelas XAMPP 150 MB. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Sembari kita menunggu proses download, teman-teman bisa buka di dokumentasi MySQL di tab mysql.com dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada beberapa documentation ya, yang mana ini akan sangat membantu teman-teman ketika belajar MySQL nanti. Tapi kalau misalkan kita lihat memang sangat begitu teknis lah ya dokumentasinya, udah gitu bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu mengapa sih di sini saya membuat series tutorial MySQL ya tentu saja dalam bahasa Indonesia. Terus ada lagi nih, kalau misalkan teman-teman mau belajar MySQL selain dari dokumentasinya, teman-teman bisa kunjungi web3school.com. Jadi di sini lumayan lengkap sih ya tutorial web development mulai dari HTML, CSS, JavaScript, bahkan sampai apa nih ada nih kayaknya nih. DSA ada, TypeScript ada, Angular ada, wow banyak lah ya. Pokoknya Web3school ini juga sangat membantu sih ketika teman-teman nanti kalau misalkan mau mencari referensi lain ya dari tutorial yang saya buat mengenai MySQL. Nah ini kenapa lama ya? Karena internet saya lumayan cukup cepat sih. Kemudian nanti selain itu kita akan juga mempelajari beberapa sintaksis dasar sih ya dari MySQL. Misalkan kalau untuk ngebuat database nanti kita bisa menggunakan perintah create database. Terus misalkan kalau misalkan kita mau nge-select table atau nge-pilih table, nanti sintaknya seperti ini. Kemudian kalau misalkan ingin memilih table berdasarkan apa gitu ya kan, kita bisa menggunakan perintah select customer city, city country from. Nah, nanti tenang aja akan saya bahas juga. Oke. Dan nanti kita juga akan belajar yang namanya relational database. Nanti saya akan ajarkan teman-teman juga cara mendesain database yang baik dengan tools ERD bernama dbdiagram.io. Mengapa saya sengaja ya memasukkan ke materi? Karena supaya nanti teman-teman kalau misalkan ada project itu biasa gitu ngebangun atau ngerancang si database dari awal supaya nanti website atau sistem yang teman-teman kembangkan itu database-nya nggak amburadul. Kayak sistem pemerintahan di Republik kita yang amburadul dari hulu ke hilir. Nah, kalau misalkan kita rancang dari awal, ya tentu saja itu bukan menjadi masalah nanti untuk dikembangkan ke depannya. Jadi nanti kita akan menggunakan tools namanya dbdiagram.io. Oke. Terus apalagi ya yang mungkin nanti akan saya masukkan di materi? Oh ya, tadi saya juga sempat menyinggung sedikit tentang normalizations. Nanti kita juga akan belajar yang namanya normalization database. Jadi dia ada 1NF, 2NF, 3NF, kayak begitu. Nah, nanti kita akan belajar juga si normalizations database. Dan setahu saya materi ini tuh jarang yang ngebahas karena memang biasanya hanya diajarkan di kampus-kampus atau di bootcamp. Tapi ya berhubung saya di sini
sedang baik hati, ya karena memang pencitraan aja mau menjabat ya. Makanya saya ngebuat series tutorialnya ada database normalisasi juga. Supaya nanti suara saya itu lebih banyak juga. Bercanda. Oke, nah ini sedikit lagi. Proses instalasinya. Oke, kita tunggu bentar lagi. 7 MB lagi, 6 MB lagi, 5 MB lagi. Kenapa lambat ya? Jangan-jangan koneksi internet kita juga dikorupsi. Kayaknya enggak sih. Oke, kita tunggu 7, 6, 5, 6, 5. Loh, 4, 3, 2, 1. Alright, good, done. Sekarang teman-teman buka bagian download. Nah, ini XMPP-nya. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini. Teman-teman bisa pilih aja yang bagian mana ini nggak muncul. Nah ini welcome to XMPP. Teman-teman bisa oke aja ya. Kalau ada error ini nggak apa-apa, okein aja ya, nggak usah panik. Terus teman-teman bisa next. Ini biarin aja, jangan ada yang dirubah-rubah. Terus teman-teman bisa next lagi, kemudian next lagi. Oke. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstal XAMPP, maka dia nggak bisa. Jadi nanti teman-teman cukup next, dan finish ya. Intinya yang tadi ini, yang ini jangan dirubah. Tapi untuk selanjutnya tinggal next, dan finish. Nanti kalau udah, teman-teman akan mendapati aplikasi XAMPP-nya seperti ini. Namanya adalah XAMPP Control Panel. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada beberapa modul ya, mulai dari Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, sampai Tomcat. Nah, teman-teman gak usah pusing, karena nanti kita hanya akan berfokus kepada web servernya, yaitu Apache, dan juga database-nya adalah MySQL. Jadi teman-teman bisa klik action-nya, start, untuk menjalankan si Apache-nya, dan juga MySQL-nya teman-teman bisa start. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman mau mengakses si MySQL-nya, teman-teman bisa klik admin, maka nanti akan diarahkan ke localhost PHP admin. Dan nantilah di sini kita akan belajar query SQL. Mulai dari ngebuat database, nge-select database, nge-join antar table, bahkan nanti kita akan membuat sebuah CRUD sederhana untuk manajemen obat. Jadi seperti itu ya cara untuk menginstal XAMPP. Apabila teman-teman masih mengalami kendala, teman-teman bisa tanyakan saja kepada saya secara langsung ataupun di forum yang telah kami sediakan.